cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tang Wulin harus bermeditasi sebentar sebelum dia memiliki kekuatan untuk berjalan. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya, dia menemukan bahwa semua harta miliknya yang disita telah tertata rapi di mejanya. Dia mengangkat komunikator jiwanya dan menelepon Wu Zhangkong. Saat Wu Zhangkong mengangkatnya, dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan datang dan menunggu di kamarnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Pangeran Es yang tampan, Wu Zhangkong, masuk. "Guru Wu, bagaimana hasil ujian kita?" Tang Wulin bertanya. "Nilai penuh dan poin bonus." Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, menghilangkan ketegangan di dalam dirinya. "Itu keren. Tolong bagi poin bonus saya antara teman sekelas saya yang berisiko gagal." Petik 2. "Apakah kamu yakin?" Wu Zhangkong bertanya. "Poin Anda akan menentukan apakah Anda dapat memasuki pelataran dalam atau tidak." Tang Wulin berdiri teguh. "Ya, saya tidak ragu bahwa poin hanyalah salah satu aspek penilaian. Bukankah kekuatan juga merupakan faktor penentu? Plus, kami memenangkan banyak penghargaan untuk Shrek kali ini. Akademi seharusnya memberi kita lebih dari sekedar poin bonus. Apakah atasan mengatakan sesuatu tentang hadiah?" Petik 2. "Iya, faktanya, Akademi telah memberi saya penghargaan. Mereka mengurangi bonus 1 tahun karena menggunakan nama Shrek dalam konflik dengan Akademi saingan dan hampir merusak reputasi kami. Apakah Anda masih menginginkan hadiah? Saya bisa meminta Akademi untuk Anda." Petik 2. Tang Wulin melongo ke arah Wu Zhangkong. Tangannya tampak kabur dalam sikap menolak. Tidak, saya baik-baik saja. Saya tidak punya uang, tidak sama sekali." Wu Zhangkong tidak bisa menahan senyum masam. "Apakah kamu yakin? Jangan salahkan aku nanti, oke?" Petik 2. "Ya, saya tidak menginginkannya." Tang Wulin menjawab, tidak ragu-ragu. Hanya memikirkan tentang denda yang diberikan Penatua Cai padanya masih membuatnya menangis. "Saya melihat. Maka aku akan menolak menggantikanmu. Padahal, kamu tidak akan dihukum untuk pertandinganmu karena itu adalah bagian dari ujianmu dan aku berjanji untuk mengambil tanggung jawab sebagai gurumu." Dia mengangkat bahu. "Saya kira saya akan memberitahu Penatua Cai bahwa Anda tidak ingin mendapat tempat dalam kompetisi 7 monster Shrek." Hah, Tang Wulin berjuang untuk membebaskan diri dari keterkejutan. "Guru Wu, kenapa kamu harus seperti itu? Kau hanya mempermainkanku lagi." Petik 2. Suara diwarnai dingin. Wu Zhangkong berkata, "Menipu kamu? Bagaimana apanya?" Tang Wulin berkedip beberapa kali, terkejut dengan perubahan aura gurunya yang tiba-tiba. "Tidak apa-apa untuk menggodaku, tetapi bisakah kamu tidak memasang ekspresi dingin saat melakukannya? Saya hampir tidak tahu Anda bercanda. Astaga." Selain itu, seluruh kelas dianugerahi 10 poin ekstra untuk merayakan kemenangan Anda. Dengan poin ekstra ini, tidak ada yang terancam gagal di semester ini. Anda telah membuktikan diri Anda sebagai ketua kelas yang luar biasa. Petik 2. Tang Wulin berdiri diam dan diam, dengan jelas mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Beberapa saat kemudian dia sudah melayang di udara, mengepalkan tinjunya sambil menyeringai. "Iya, ini bagus. Masih ada beberapa hari lagi sampai teman sekelasmu yang lain kembali. Istirahat dulu," kata Wu Zhangkong. "Apakah kamu akan tinggal di kampus atau pergi ke suatu tempat untuk liburan mendatang?" "Saya akan tinggal. Lagi pula aku tidak punya tempat untuk pergi." Dengan orang tua Tang Wulin masih hilang dan tidak ada keluarga lain untuk dibicarakan, tinggal di kampus adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia masih harus mendapatkan 4 item roh yang dibutuhkan untuk membuka segel keempat. Jika tidak, mengatakan sesuatu tidak akan terlihat terlalu bagus adalah pernyataan yang meremehkan. Tidak mungkin dia mengambil risiko membiarkan segel itu runtuh dengan sendirinya. Dia harus mengambil inisiatif. Baik. Guru menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda," kata Wu Zhangkong. "Anda diundang untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari selama liburan Anda. Dia ingin membimbing Anda dalam kultivasi Anda." Petik 2. "Baik." Tang Wulin tidak bisa berhenti tersenyum, sangat ingin belajar lebih banyak dari Zuoxi. Golden Dragon Shocks the Heavens telah memperkuatnya dengan pesat. Karena itu, dia hanya bisa membayangkan apalagi yang dimiliki Zuoxi untuknya,
terutama dengan status Zuoxi sebagai Douluo yang terikat dan jiwa bela diri yang drakonik. Wu Zhangkong menunjuk ke tempat tidur. Sekarang istirahatlah, ujian berakhir dalam 5 hari. Setelah semua orang kembali, akan ada pertemuan kelas sederhana untuk mengakhiri semester. Petik 2. Besok menandai hari terakhir kelas untuk semester tersebut. Oleh karena itu, Tang Wulin memutuskan untuk mengunjungi sekte Tang setempat. Sudah lama sejak terakhir kali dia melangkah masuk, jadi dia perlu melapor. Dia menelepon Xie dan Su Lizhi dan ketiganya pergi bersama. Sekte Tang lokal terletak di pusat kota, yang hanya diduduki oleh Akademi Shrek setengahnya. Separuh lainnya, tentu saja, adalah domain dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki 2 markas. Satu di kota Shrek dan yang lainnya di kota Dou Surga. Markas besar di Heaven Dou City adalah yang asli, sedangkan yang ada di kota Shrek adalah tempat, di bawah kepemimpinan Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao, Sekte Tang mengalami kebangkitan kekuasaan. Spirit Ice Douluo telah merestrukturisasi Sekte Tang. Dia meluncurkan inisiatif untuk meneliti perangkat jiwa, menggabungkannya dengan senjata tersembunyi untuk membuat senjata pemusnah massal. Reformasinya menghidupkan kembali kemuliaan sekarat Sekte Tang dan mengangkat Sekte Tang ke ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Seekor burung phoenix meledak keluar dari abunya. Sejak saat itu, fondasi Sekte Tang tidak tergoyahkan. Saat tiba di markas, Tang Wulin melihat pintu berwarna merah terang. Di atasnya tergantung papan nama safir dengan hiasan emas. Huruf emas terbilang, Sekte Tang. Bangunan itu memiliki nuansa antik, pendek dan sederhana, tidak mencakup terlalu banyak ruang. Seperti bangunan langsung dari kota kecil. Tang Wulin dan yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka pada pemindai identifikasi dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka untuk membiarkan mereka masuk. Setelah mengunjungi Wu Zhangkong sekali, ini bukanlah hal baru bagi mereka. Hal pertama dalam agenda mereka adalah melaporkan dan menyelesaikan misi yang telah mereka terima sebelumnya. Memperbarui catatan pribadi mereka juga ada dalam daftar. Mereka sangat ingin melihat seberapa besar mereka telah tumbuh. Senyum meluncur di bibir Tang Wulin. Kekuatan jiwanya mencapai peringkat 34. Semua makanan yang dia masukkan ke perutnya tidak sia-sia. Kecepatan kultivasinya meningkat sejak dia memasuki Akademi Shrek, terutama setelah memakan harta karun dari Feng Wuyu. Setelah mereka bertiga selesai melapor, Tang Wulin mendekati meja misi. Dia tidak memiliki misi untuk diserahkan. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat daftar item roh untuk mencari 4 yang dia butuhkan untuk membuka segel keempatnya. Ini adalah tujuan utamanya hari ini. Sementara Tang Wulin menghitung poinnya, merenungkan apakah dia mampu membeli 2 item roh di daftar, seorang asing memanggilnya. Tang Wulin berdiri tegak dan berbalik untuk melihat siapa itu. Seorang pria parubaya dengan tinggi rata-rata berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang tampak jujur, dan senyum sederhana. "Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Tang Wulin sangat waspada. Setelah meningkatkan esensi darahnya, indranya menjadi lebih tajam. Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menyelinap sedekat ini dengannya tanpa dia sadari. Tetapi pria ini telah melakukannya. Pria ini membuatnya ketakutan. Bahkan saat dia menatap lurus ke mata pria itu, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah ada kekosongan di tempat pria itu berdiri, seolah-olah dia adalah hantu. Tetapi Tang Wulin yakin bahwa pria itu nyata dan ada. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Wu Zhangkong. "Halo, Tang Wulin. Saya Guo Xiaosu, manajer umum markas Sekte Tang ini." Dia memeriksa Tang Wulin saat dia berbicara, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya lembut, tetapi matanya dalam dan pada pandangan pertama, bisa menelan semuanya dengan utuh. Mata Tang Wulin melebar. Manajer umum dari markas besar Sekte Tang Kota Shrek. Guo Xiaosu, pria yang berdiri di depan Tang Wulin sekarang, adalah seorang manajer umum. Manajer umum normal memiliki otoritas yang setara dengan seorang kepala cabang luar. Tetapi orang ini adalah manajer umum dari markas di kota Shrek. Meskipun Tang Wulin tidak tahu persis berapa banyak otoritas yang dimiliki Guo Xiaosu, dia dapat dengan aman berasumsi bahwa pria itu sedikit memegangnya. "Halo, manajer umum Guo." Tang Wulin membungkuk hormat. Guo Xiaosu tersenyum. "Kamu benar-benar anak yang pintar. Saya menonton pertandingan Anda dengan Imperial Sun Moon Academy.
Itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Kamu melakukannya dengan baik. Kalian anak-anak tidak hanya mewakili Akademi Shrek, kalian berlima adalah murid Sekte Tang. Untuk mendorongmu terus bekerja keras, Istana Douluo telah memutuskan untuk memberimu hadiah. Petik 2. Penghargaan. Mata Tang Wulin berbinar. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat berkata, "Terima kasih, Manajer Umum Guo." Guo Xiaosu memandang Tang Wulin dengan hangat. Masing-masing dari Anda dapat memilih satu seni rahasia Sekte Tang untuk dipelajari, gratis. Anda juga akan diberikan 10.000 poin kontribusi masing-masing. Namun, poin ini hanya dimaksudkan untuk membeli barang dan tidak akan dihitung dalam total poin Anda. Petik 2. Karena poin tidak dihitung dalam jumlah poin total mereka, Tang Wulin dan timnya tidak dapat menggunakannya untuk dipromosikan. Meski begitu, 10.000 poin bisa membeli banyak. Jika Tang Wulin memperhitungkan poin yang sudah dia miliki, itu berarti dia akan memiliki cukup uang untuk membeli 2 item roh. Poin-poin ini tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Kalian bertiga, lanjutkan dan pilih seni apa yang kamu inginkan, kata Guo Xiaosu kepada Tang Wulin, beralih ke Su Lizhi dan Xie Xie juga. Keduanya telah tiba beberapa waktu lalu. Ketika Anda kembali, beritahu Ye Xinglan dan Su Xiaoyan untuk melakukan hal yang sama. Iya, terima kasih, ketiganya berseru serempak. Mereka benar-benar puas dengan penghargaan mereka. Tang Wulin memilih Ghost Shadow Perplexing Step tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki banyak kekuatan serangan, dan kurangnya mobilitas saat ini menjadi kelemahan terbesarnya di medan perang. Karena dia hanya memiliki serangan jarak dekat, mempelajari Ghost Shadow Perplexing Step akan memberinya cara untuk mendekati targetnya. Itu adalah pilihan yang lebih baik daripada tangan giok misterius karena dia sudah memiliki cakar naganya. Su Lizhi dan Xie Xie sama-sama memilih mata setan ungu untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka. Mereka perlu memiliki kekuatan spiritual yang cukup ketika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lain. Selanjutnya, mata setan ungu meningkatkan penglihatan penggunanya dan dapat melepaskan serangan spiritual setelah dilatih ke tingkat yang cukup tinggi. Terlepas dari dasar metode surga misterius, semua orang di kelompok Tang Wulin setuju bahwa mata setan ungu adalah seni yang paling berguna. Guo Xiaosu menyaksikan trio anak itu pergi dengan semangat tinggi, lalu dia berjalan ke ruang konferensi. Ruangan itu memancarkan suasana kuno. Setiap item di ruangan yang didekorasi dengan jarang itu jelas ada di sana karena suatu alasan. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya. Guo Xiaosu berjalan ke meja di ruangan itu dan duduk, memberikan anggukan singkat kepada 6 pria yang sudah duduk. Seorang pria muda berusia 20-an duduk di ujung meja. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai bahunya dan sepasang mata perak. "Bagaimana mereka?" tanya seorang pria botak yang duduk di seberang Guo Xiaosu. Tang Wulin pasti akan mengenali pria ini sebagai kepala cabang Zhao. Guo Xiaosu tersenyum masam. "Kamu bisa tenang, sini Head. Biar saya ceritakan semua tentang mereka." Petik 2. "Panggil aku itu lagi, dan aku akan menendang pantatmu." Kepala cabang Zhao menggosok kepalanya yang botak dan berkilau. "Anak-anak itu tidak terlalu buruk," kata Guo Xiaosu, mengabaikan ucapan itu. Tang Wulin khususnya, dia adalah sesuatu yang istimewa. Kurasa kita bisa menerimanya ke Battle Hall segera setelah dia mendapatkan cincin keempatnya. Su Lizhi juga tidak terlalu buruk, dia tipe makanan langka. Xie Xie tidak terlalu bagus, tapi karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, dia akan menjadi bahan yang bagus untuk kita kerjakan. Kami pasti perlu memberinya banyak bimbingan. Sebenarnya, kupikir kita bisa membawa mereka bertiga ke Battle Hall setelah mereka mendapatkan dering keempat. Petik 2. Pria muda di kepala meja itu mengangguk. "Bagaimana menurutmu, semuanya?" Suara pria itu manis, menawan, dan memiliki semacam daya tarik. Saat dia berbicara, semua orang di meja duduk lebih tegak di kursi mereka dan menoleh kepadanya dengan mata penuh hormat. Seorang pria parubaya yang berotot berkata, "Saya pikir meminta mereka pergi langsung ke aula dalam dari aula luar setelah mendapatkan cincin keempat mereka terlalu terburu-buru. Mereka sebaiknya meluangkan waktu di aula pertahanan saya dulu." Petik 2. Kepala cabang Zhao mendengus. "Balai pertahananmu hanya melakukan pekerjaan sambilan. Jika mereka akan melakukan apapun di aula luar, maka itu harus dilakukan dengan power hallku." Petik 2. Cukup.
Pria muda itu menatap keduanya. Batu giok perlu dipahat dengan hati-hati, tapi kita juga tidak bisa membuang waktu. Suruh mereka bergabung dengan Battle Hall. Aku akan membiarkanmu menangani mereka, Xiao Su. Anda dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya di dalamnya daripada biasanya. Anak itu Wu Zhangkong seharusnya hampir menjadi master baju besi pertempuran 3 kata juga. Kami akan meminta dia bergabung dengan Aula Suci dengan pita perak saat dia melakukannya. Petik 2. Guo Xiaosu berdiri dan membungkuk. Ya, Tuan Istana. Sekian untuk hari ini, penguasa istana mengumumkan, saya masih harus kembali ke akademi. Ada banyak aktivitas master jiwa jahat akhir-akhir ini. Kirim pesan ke semua cabang kami. Peringatkan mereka untuk tetap waspada. Battle Hall kita akan memimpin operasi untuk membereskan semuanya. Petik 2. Iya, semua orang berdiri dan membungkuk. Selamat tinggal, Palace Lord. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip, sesaat meredup. Kemudian penguasa istana pergi. Xie dan Lizzie, tolong ingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Mata setan ungu adalah seni yang membutuhkan kultivasi pagi hari setiap hari, dan kultivasi lambat untuk mengatakannya. Anda tidak bisa terburu-buru. Aku akan mengajari kalian berdua cara melatihnya besok pagi, kata Tang Wulin. Baik, Xie meletakkan tangan di bibirnya. Lalu bagaimana kalau aku mengajarimu langkah membingungkan bayangan hantu di sore hari? Tentu, Tang Wulin tersenyum. Di kejauhan, Yue Zhengyu bersandar ke dinding, bibir mengerucut dan mata tertuju pada ketiganya. Mereka sangat beruntung. Kenapa aku tidak pernah seberuntung itu? Petik 2. Itu karena kamu jarang keluar. Apakah kamu sudah mencapai peringkat 40? Tanya Yuanen Yehu, berhati-hati untuk menjaga jarak 5 meter di antara mereka. Ya, aku melakukannya. Tunggu saja sampai aku mendapatkan jiwa roh kedua. Hehe, Anda sebaiknya berhati-hati terhadap posisi ketua kelas Anda. Petik 2. Yuanen Yehui mencibir. Mendengus, Yue Zhengyu melanjutkan, kita akan lihat saat semester depan dimulai. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Jangan salahkan saya jika Anda kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh. Petik 2. Yue Zhengyu mengirimkan tatapan panas ke arahnya tetapi sebaliknya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlalu percaya diri menghadapinya. Pintu asrama ditutup di belakang Gu Yue dengan suara klik yang tidak terdengar. Saat Ye Xinglan dan Sui Xiaoyan pergi untuk menerima hadiah dari Sekte Tang, kamar bersama mereka sekarang kosong dengan kepergiannya. Sedikit warna kembali ke pipinya yang pucat saat dia menghirup udara segar dan meregangkan anggota tubuhnya. Di tengah berlatih langkah membingungkan bayangan hantu, Tang Wulin segera memperhatikan Gu Yue. Menjatuhkan semua yang dia lakukan, dia berlari ke arahnya. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang lebih baik? Tang Wulin bertanya, prihatin dengan tingkat pemulihannya yang lebih lambat. Ya, sedikit. Jangan khawatirkan aku hanya butuh waktu lagi, kata Gu Yue. Jika Tang Wulin tidak tepat di depannya, dia akan melewatkan kata-katanya. Dia tersenyum kecil, ragu-ragu sebelum bertanya, bisakah kita pergi ke tempatmu sebentar? Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Petik 2. Gu Yue sedikit memiringkan kepalanya, menatapnya melalui bulu mata yang tebal. Mata cerah dan lebar. Tapi dia mengangguk beberapa saat kemudian. Baik, ayo. Begitu Tang Wulin melangkah ke kamar anak perempuan, dia tenggelam dalam warna merah jambu dan kelembutan. Tempat tidurnya sudah dirapikan dan mejanya bebas dari kekacauan. Dia mengusap ujung jarinya ke kaca jendela dan menatap kulit yang bersih dan bebas debu. Sangat berbeda dari kamar anak laki-laki. Gu Yue duduk di tempat tidurnya lalu menunjuk ke kursi untuk Tang Wulin. Meskipun mereka bersama setiap hari untuk kelas, keduanya jarang punya waktu untuk berbicara sendiri. Terutama karena dia kadang-kadang akan memberinya bahu dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Objek kasih sayangnya duduk begitu dekat, jantung Gu Yue berpacu. Meskipun baru berusia 14 tahun, Tang Wulin sudah memiliki bakat menjadi seorang pria, dan mereka menjadi semakin jelas setiap hari. Berdiri di atas 170 cm, dia memiliki tubuh yang berotot tapi ramping. Wajahnya, tampan dan cerah, dikombinasikan dengan mata besar yang dibingkai oleh bulu mata panjang, membuat kebanyakan gadis tersipu. Tapi bukan Gu Yue.
Dia berbeda. Dia terbiasa melihat fitur-fitur menarik itu. Gu Yue, akui, Tang Wulin menuntut. Mengaku apa? Gu Yue bertanya, pipinya masih kemerahan dan kepanikan melintas di matanya. Apa maksudmu, mengaku apa? Kami berdua tahu apa yang aku bicarakan. Dengan keluar itu, jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Betulkah? Tang Wulin bertanya, menatap langsung ke matanya. Gu Yue memutar. Saya tidak tahu. Apa itu transformasi Dewa Naga? Kaulah yang menyebutkan namanya, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Mata Gu Yue berkaca-kaca, pikirannya kosong karena terkejut. Dia membalikkan badannya. Itu yang kamu bicarakan? Tang Wulin berkedip beberapa kali. Ya, menurutmu apa yang kubicarakan? Gu Yue menendang tulang keringnya dengan marah dan Tang Wulin terkekeh, tidak repot-repot menghindarinya. Dia bahkan mengangkat kakinya ke atas, melolong kesakitan secara berlebihan. Itu sangat menyakitkan. Saya pikir Anda patah tulang. Gu Yue, kamu harus bertanggung jawab, kata Tang Wulin, senyum nakal tersungging di bibir. Gu Yue memutar matanya, melayani Anda dengan benar. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan hanya datang untuk bercanda. Dia menunjuk ke pintu. Jika kamu sudah cukup bersenang-senang, cepatlah pergi.